Anda mengaku Yesus daripada mencobai Yesus. Yesus diangkat, digendong, ditenteng, didenge, disompo, ya, naik ke di atas bumbungan bait suci bisa. Apalagi iblis ngaku-ngaku Yesus. Di mana tertulis itu? Ditenteng, dibopong, di mana tertulis? Lalu bagaimana caranya iblis membawa Yesus? Di mana? Di dalam Matius 1, Matius 4 nomor 1. Di dalam Alkitab. Bagaimana caranya iblis membawa Yesus? Saya berbicara mengenai yang tidak diterangkan di dalam Alkitab. Gitu loh. Pakai gerobak. Tidak diterangkan. Tidak diterangkan di situ. Atau diikat hidungnya tali, habis itu ditarik. Ya, itu udah berasumsi namanya. Saya malas berasumsi. Sudah sekian lamanya kau berdiskusi kombal muslim, kau buka-buka Bible-mu bolak-balik, tapi kau atau dia dijewer kupingnya, sama iblis. Nah, ikut baik pak gitu. Artinya berdiskusi itu maunya yang tertulis dong, jangan yang asumsi Anda utara. Baik. Itu nggak masuk. Oke. Apakah tertulis semua prosesi ibadahmu? Ibadah minggu ada tertulis? Ada? Oh, tidak. Jadi nggak usah kamu mengatakan tidak tertulis kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara iblis membawa Yesus ke bumbungan bait suci? Tidak tertulis. Tidak tertulis. Yang pasti dibawa kan? Berarti tafsiran bisa aja muncul dari manapun, iya kan? Bebas kan kita mentafsirkan, apalagi Bible Anda itu kan tidak bersanad. Jadi bebas kita mentafsirkan. Iya, nggak bersanad. Mana sanadnya kitab kamu itu, mana ada? Nah, sekarang permasalahannya, siapa makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Mesias itu? Itu siapa? Di situ tertulis siapa? Udah jelas, Anda tanyakan lagi. Mesias palsu itu mengaku Yesus. Itu jelas. Mesias palsu di mana? Di situ Mesias palsu ditulis mengaku Yesus. Nah, itu akulah Yesus. Itu dia mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya udah, berarti dia Yesus. Dari mana Anda tahu? Mesias palsu itu kan Anda tambah-tambahin. Lalu ketika Yesus mengatakan, ya udah, dari pengakuannya akulah Yesus. Oke, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Nah, sekarang tunjukkan mana Mesias palsu itu. Ada enggak? Nanti saya bilang Anda terpenganga. Ada enggak Mesias palsu? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mengatakan Mesias palsu akan datang, akan muncul. Artinya ada orang atau makhluk mengaku Yesus akan muncul. Nah, kalau makhluk yang datang kepada Paulus itu bukan Mesias palsunya, lalu mana Mesias palsu yang muncul mengaku Yesus itu mana? Mana? Dalam Alkitab? Mana? Maksudnya kayak mana? Yesus mengatakan sebab Mesias palsu akan muncul. Artinya Yesus palsu akan muncul. Nah, satu orang yang pernah didatangi Mesias palsu, Mesias adalah Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu ada Mesias muncul di situ. Sekarang pertanyaannya, kalau itu Mesias asli alias Yesus asli yang datang kepada Paulus, lalu Mesias palsunya datang kepada siapa? Jawab. Berarti gini Bung, kita harus bahas dulu ciri-ciri Mesias palsu itu kayak mana. Baru kita bisa tentukan yang mana Mesias palsu. Terlalu ribet. Yesus mengatakan Mesias palsu. Tunggu. Yesus mengatakan Mesias palsu akan muncul. Betul atau tidak? Betul. Oke. Sekarang mana Mesias palsu yang muncul itu? Mana Yesus palsu yang muncul itu? Mana?
Mana? Berarti kita bahas dulu. Makanya kita bisa menentukan itu Mesias dia. palsu atau Nabi palsu. Mana Mesias palsu yang muncul setelah Yesus? Mana? Mana Iya, biar kita Yesus lihat palsu? ciri-cirinya. Mana Yesus palsu yang muncul setelah kejadian itu? Mana? Mana? Mesias Oke, palsu, saya terangkan Mesias, sabar. Mesias muncul hanya 2 kali. Menurut Lukas, muncul kepada Ananias dan muncul kepada Paulus. Kalau itu asli, Mesias palsunya mana? Muncul di mana lagi? Jawab. Kalau Oke, tidak ada berarti kita bahas Yesus ini dulu. pembohong. Ya, saya terangkan dulu ciri-ciri Mesias palsu. Silakan. Baru nanti saya arahkan kemana Mesias palsu itu. Oke. Silakan. Jadi Mesias silakan. palsu itu menyesatkan. Tunggu dulu. Mesias palsu itu. Tunggu dulu. Mesias itu apa? Ya. Supaya Anda tahu. Juru selamat. Hah? Hah? Juru selamat. Jangan Anda larikan kemana-mana. Mesias itu apa? Orang yang diurapi. Siapa yang menjadi Mesias? Yang ditunggu-tunggu itu Yesus. Berarti Mesias palsu adalah Yesus palsu. Jangan kau kemana-mana. Jangan kau lari kemana-mana. Mesias palsu artinya Yesus palsu. Orang yang diurapi. Kalau berbicara mengenai orang yang diurapi, itu hanya internal Yahudi. Di luar internal Yahudi tidak ada orang diurapi. Oke? Nah, atau di dalam Kristen. Jadi gini. Nah, sekarang permasalahannya, ketika berbicara mengenai Mesias palsu, berarti bercerita tentang Yesus palsu. Jangan kau melebar kemana-mana. Saya nggak melebar. Gini. Nah, oke, Lihat silakan. ya, dengar ya. Kata Silakan. Mesias berasal dari bahasa Mosia. Tani, ya, yang arti- artinya yang diurapi, yang oleh diurapi, Tuhan. oke, Jadi yang itu diurapi dalam oleh Tuhan, tradisi oke. Yahudi. Oke, berarti yang Atau diurapi kan diutus oleh berarti Tuhan. Jadi tidak setiap nabi oke. itu, tidak setiap nabi dikatakan Mesias. oke, tapi yang pasti yang palsu Oke, ini Mesias. Yang datang dan muncul adalah Mesias palsu, artinya Yesus palsu yang akan muncul. Jangan kau balik-balik kemana-mana. Yesus Pak. Lah. Kau mau apa? Kau mau menuduh siapa? Hah? Kau menuduh siapa? Nabi Muhammad Kita tidak bahas pernah aja mengaku sebagai ciri-ciri. dengar. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu ke Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah diurapin. Jadi kau mau kemana? Kau mau larinya kemana? Kau mau cari apa? Kambing hitam? Kau mau cari kambing hitam? Gak bisa. Yesus mengatakan Mesias Anda palsu mengarahkan ke artinya Nabi Muhammad. Nabi palsu, artinya Yesus palsu. Ayo, kalau yang datang kepada Paulus itu Kenapa bukan Anda Mesias mengarahkan ke Nabi palsu, Muhammad? dan Saya kalau tidak bukan mengarahkan yang ke situ. datang kepada Ananias itu Mesias palsu, lalu mana Mesias palsunya? Mana Yesus palsunya? Iya, Mesias biar kita palsunya bahas mana? dulu ciri-ciri Mesias dan Nabi palsu biar kita bisa menentukan. Hah? Iya, kita harus Mana? lihat ciri-cirinya dulu, baru kita Mana cocokkan. Yesus palsunya? Gitu. Jangan kemana-mana. Yang muncul ini adalah Yesus palsu. Jangan kemana-mana. Yesus palsu yang muncul. Mesias dan nabi-nabi palsu katanya, oke? Nabi-nabi Bukan Yesus palsu palsu. itu, nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus. Matius 24 nomor 24. Jangan kau melebar kemana-mana. Mau cari kambing hitam kamu. Gak usah. Sekarang Sebenarnya kerucutkan cuma- permasalahan. Yesus mengatakan Yesus palsu yang akan muncul dan nabi palsu juga akan muncul. Sang nabi palsu mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Itu yang betul. Jangan kemana-mana ente. Ini di lingkaran agamamu ini. Jangan mau cari kambing hitam di luar. Oke? Sebab Yesus menutup pengakuannya tentang Mesias dan nabi palsu. Sebab aku akan datang nanti dengan ditandai kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti Mesias dan nabi palsu ini itu adalah ngaku-ngaku Yesus dan ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Ayo, siapa Mesias yang datang kepada Paulus? Kalau Anda mengatakan itu asli, lalu mana Mesias palsu, Yesus palsunya?
Iya, kita bahas dulu ciri-cirinya Juma. La haula kita wala mengerti. quwata illa billah. Nah. Kamu nggak perlu ngajarin saya yang itu. Saya tahu kau ingin cari kambing hitam. Ini Mesias tidak perlu ditahu. Yang dikatakan Mesias itu adalah penolong bagi Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Nggak usah kau kemana-mana. Matius 15 nomor 24. Kau nggak usah kemana-mana. Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Nah sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Sekarang kita uji, apakah Yesus asli atau Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Itu poinnya. Jangan kau kemana-mana. Kalau yang datang kepada Paulus ini Yesus asli, Ya. apa buktinya? Dan saya bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu. Gitu loh. Sederhana loh itu. Ya. Jadi cara memastikannya itu kan kita harus tahu dulu ciri-ciri Mesias palsu itu, ya kan? Bukan ke sana poinnya. Saya sudah jadi kasih bagaimana gambaran kita sama. menentukan itu? Saya sudah kasih Iya, gambaran bagaimana kita kepadamu. menentukan Bung, itu Mesias palsu saya atau sudah bukan? kasih gambaran kepadamu. Paulus sudah bertemu dengan Yesus. Sekarang kita tinggal uji. Apakah yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus asli atau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu? Itu aja. Ngapain kok ciri-ciri? Ciri-ciri apa pula? Sudah ada oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus. Tinggal kita uji apakah yang datang itu Yesus asli atau Yesus palsu. Kenapa harus ciri-ciri, Ya, ciri-ciri, makanya ciri? Kita melihatnya Apaan ciri-ciri? mengujinya lewat ciri-cirinya. Apakah Ya, di silakan, situ silakan ada Anda ciri-ciri? buktikan. Oke. Dengan begitu Anda sudah menjelaskan. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus asli. Gitu aja kok ribet. Oke. Ah, Jadi silakan. saya akan membahas satu-satu ciri-ciri Mesias palsu itu. Yang pertama itu kalau saya lihat itu menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Jadi Oke, Mesias menyesatkan. palsu ini akan menyesatkan banyak orang dengan tanda-tanda dan mujizat palsu. Itu yang Oke. pertama, menyesatkan. Oke. Yang kedua, Mesias palsu ini menentang Kristus yang sejati. Jadi Oke, antikristus betul. ini akan bertentangan dengan ajaran Yesus sejati. Apa Benar itu? Ajaran sekali. Yesus sejati bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa. Jadi kalau saya lihat Hah? Paulus ini nggak ada menentang Di mana, itu. di mana, Jadi di mana yang Yesus gugur, mengatakan? Yang ketiga, muncul Ini sebagai pemimpin. Itulah Mesias yang palsu. bermasalah ini, Paulus yang ini bermasalah pemimpin ini, apa? ini yang Apakah ketiga. ada Yang pasukan bermasalah ini yang dibentuk oleh ketiga. Paulus? Yang bermasalah ini yang ketiga. Yang ketiga, Yesus Ya, oke. mengatakan dia mati untuk nebus dosa itu di mana tertulis? Kalau Bahwa Yesus darahnya mati tidak- untuk menebus dosa tertulis di surat Paulus. Oke. Nah sekarang di mana Yesus mengaku dia mati untuk nebus dosa? Silakan. Kena kau di sini. Kena kau. berarti Nah, sesuai ya bahwa Paulus menyatakan Yesus mati untuk menebus dosa. Ya, Ya, di mana kan? Yesus mengaku bahwa aku mati untuk nebus dosa di mana? Kena kau kan? Mau melilit lidah kemana-mana. Mana dalilnya Yesus mengaku? Mana dalilnya Yesus mengaku mati untuk menebus dosa? Mana? Kena Oke, kau kan? sebentar saya buka. Ginjal dan Enggak. empeduhmu itu meledak kan? Kau mutar-mutar ingin menyelamatkan Paulus, tidak bisa. Yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Ayo. Mampus sudah kau kan? Mana? Tunjukkan. Oke. tunjukkan. Saya- Di mana? Di mana? Enggak. Saya bukakan dalilnya. Ya, silakan. Sebentar, saya buka. Memang cantik kok, cantik. Sabar ya, sebentar. Silakan. Mana? Itu ada di Di mana? Sebentar. Yohanes Di 1 nomor Matius 29. 6 ayat 27 sampai 28. Oke, baik, kita lihat. Memang cantik kok, cantik. Na. Dia katakan begini, sesudah itu Sama ia ya, mengambil 28. cawan. Dengarkan saya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua. Apa yang diminum sini? Darahnya Yesus atau anggur? Mampus sudah kau kan? Memangnya cantik kok, cantik. Saya baca. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah yang dimaksud di sini anggur atau darah beneran? Memang cantik kok, cantik. Sudah. Mana? Sudah clear ya.
Mana? Bahwa Yesus mengajarkan Mana? darahnya itu untuk penghapusan dosa bagi semua orang. Udah clear tuh Juma. Udah. Saya ulang, Udah, saya yang ulang, ketiga saya udah ulang. clear ya. Saya ulang Kita bahas lagi, yang saya selanjutnya. ulang lagi. Udah clear. Saya ulang lagi pertanyaannya. Darah yang dimaksud Berarti kita Yesus di lihat- perjamuan terakhir. Kita lihat ciri-ciri ketiga. Darah yang dimaksud Yesus di sini anggur atau darah beneran? Jawab. Darahnya Jawab. memang karena sesudah itu dia akan mati disalibkan. Jadi di situ pada saat di perjamuan terakhir ini Yesus menghadirkan palang merah Indonesia untuk menyedot darahnya gitu. Hah? Ini yang dimaksud memutarbalikkan ajaran Yesus. Yang dimaksud di sini adalah anggur beneran. Inilah darahku, dan roti yang dimaksud Yesus di situ sebagai dagingnya, bukan darah beneran, Cak Ayu. Kamu mengatakan itu darah beneran itu karena pengaruh Mesias palsu yang masuk ke dalam tubuh Paulus. Ayo, mungkin masih ada dalil yang bisa menolong kamu. Silakan. Silakan. Ayo. Silakan. Ada nggak dalil lain yang bisa menolong kamu? Karena dalam perjamuan akhir ini Yesus mengambil anggur beneran. Minumlah darahku. Ini darahku, anggur sebagai perumpamaan. Dan roti ini adalah roti yang harus kau kenyam sebagai dagingku. Selesai permasalahan. Kenapa jadinya larinya kayak Dracula ente? Penghisap darah. Hah? Artinya udah clear ya, yang ketiga udah terjawab. Ya udah yang kedua clear. tadi ciri-ciri yang kedua Betul, terjawab. udah clear. Oke, Ternyata udah clear. Yesus Bahwa- tidak pernah mengatakan bahwa dia harus mati untuk Oh, nebus iya. dosa. Enggak ada Itu itu cerita. tadi. Hah? Itu tadi. Ini apa? Itu tadi Darah kan beneran? udah jelas Ini tuh. darah beneran atau anggur? Darah beneran dong. Masa darah? Berarti mereka minum darah beneran. Maksud Anda gimana nih? Anda nggak mengerti apa ya gitu. Anda nggak mengerti ya. Jadi Oke, Anda saya ingin kasihan mengatakan juga nih. murid-murid Yesus itu Dracula Perlu Anda gitu. penjelasan lebih lanjut. Jangan dulu lari kemana-mana. Anda ingin mengatakan Di mana murid itu? Yesus itu Dracula. Enggak. Di mana Mereka di situ menghisap tertulis darah Dracula? Yesus itu Coba melalui lihat. mana? Di mana tertulis? Melalui leher kiri apa leher kanan? Ketika dia disalibkan di kayu salib. Nggak ada nyambungnya. Betul. Kamu jangan membawa Nggak ke ada sana. nyambungnya. Ini Matius 26 nomor 27 sampai nomor Memang 28 konteksnya ini. Alkitabnya seperti itu. Tak ada hubungannya Apa? dengan penyaliban. Coba kau tunjukkan kepada saya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Di Matius 26 ini ada nyambungnya Cuma. dengan penyaliban. Jangan Silakan. mempermalukan diri Anda. Kamu yang Hanya mempermalukan melihat dirimu. siapapun mengerti Yesus itu. mengatakan, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian Iya, yang kutumpahkan darah siapa bagi itu? banyak orang yang Stop, stop, pengampunan stop. Darah dosa. siapa itu? Di situ Yesus Ya, darah memberikan siapa? darahnya atau memberikan anggur. Ya, di situ tertulis memberikan darah siapa? Saya tanya samamu, Yesus di situ memberikan anggur atau memberikan Saya darah bacakan beneran? lagi ya. Saya bacakan lagi. Saya bacakan Eh. ya, biar kita Ya, clear. silakan. Iya, silakan. Anda kan pengen sesuatu yang tertulis. Kan? Silakan. Saya baca dari ayat 28 aja. Ya, silakan aja. Mau Sebab baca inilah sampai semuanya darah. pun tidak apa-apa. Darah Silakan. Mana suaramu? yang di Nah, Halo, dengar ya. iya, saya Sebab dengar. inilah darahku. Darah siapa? Darah Yesus. Darah Iya, perjanjian darah yang baru dimaksud di yang situ dicurahkan darah bagi beneran orang atau sebagai anggur? penghapusan dosa. Darah di yang sini dimaksud di tertulis kata situ. Yesus darahku. Yesus kan nggak Ya, mungkin terus berdusta. yang dikasih Udah, Yesus di situ darah beneran atau anggur? Ya, darah Yesus memang tertumpah di kayu salib untuk Ya. menebus dosa. Jadi sesuai ya apa yang Paulus katakan. Allahu kata Akbar. Yesus sejalan. Baca dalilnya. Yang ketiga, Baca kita dalilnya. bahas yang ketiga cuma itu udah sesuai.
kebinirin. Yang ketiga, ciri-ciri kebinirin. nabi atau Mesias palsu. Kebinirin. Muncul sebagai pemimpin. Kebinirin. Muncul Kalau kamu sebagai tidak mau pemimpin. jujur, saya minta host turunkan. Kalau kau nggak mau jujur. Enggak apa-apa Di sini- kalau turun saya. Ya sudah kamu turun daripada kamu menipu dirimu sendiri. Nah, gitu lebih bagus. Di data nomor 29-nya dikatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu pada yang baru bersama-sama kamu di kerajaan Bapa. Di sini Yesus membuktikan bahwa yang diminum itu adalah air dari hasil pokok anggur, kampret. Gak ada orang Islam yang bisa kau tipu, Fred. Ini Yesus meminum pokok anggur, minum anggur dari hasil pokok anggur. Jadi tak ada orang Islam yang bisa kau tipu. Nah, jadi Mesias palsu yang dimaksud Yesus adalah yang datang kepada Paulus. Itulah Mesias palsu. Akulah Yesus, Mesias dari kota Nazaret yang kau aniaya. Wah. Ya, ketawanya kayak burung gagak. Karena pada saat itu musim kemarau, maka ketawanya kayak burung gagak. Nah, itu kan mirip kan? Mau nipu, nggak bisa kamu nipu. Pokoknya sekarang zaman internet, pendeta semua sudah cenut. Bahaya ini Bang Suma, bahaya ini, perpuluhan bisa kosong ini, bahaya ini. Bang Suma sudah masuk ke jantung pertahanan Kristen, bahaya ini. Gimana caranya menghentikan Bang Suma ini? Wak. Ayo, silakan. Kristen penghujat naik, buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Ayo. Bisa-bisanya Yesus dan muridnya dikasihnya minum darah beneran. Parah kali lah. Sejak kapan Yesus jadi Dracula? Vampir, isap darah. Ini benar-benar iblis yang bertengger di dalam diri kalian. Jelas-jelas mengajak kalian kepada kegilaan. Inilah yang Al-Quran kemudian sampaikan kepada kami umat Islam. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Dan di ayat lain kemudian Allah menerangkan kenapa kalian percaya kepada setan yang datang kemudian kepada pimpinan kalian itu. Karena Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitana illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada kalian, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong kepada kalian, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada kalian. Itu Al-Quran katakan. Itu yang Al-Quran uraikan. Makanya kami hadir di sini untuk menyelamatkan kalian dari cengkeraman setan yang datang kepada pembimbing kalian. Apa pembuktiannya? Al-Quran menarasikan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada Yesus. Ini Al-Quran yang menguraikan. Dari mana Bang Suma tahu kalau itu adalah Yesus? Ya dari Bible. Di mana buktinya? Di dalam Matius 7:22-23. Banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermukjizat, mengusir bom-bom dengan namamu? Tapi pada saat itulah aku akan berterus kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kenyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh, benar kan? Al-Quran mengatakan, wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ini Al-Quran mengatakan, dan terbukti di Bible.
Kenapa otak kalian mati? Kenapa akal kalian mati? Karena itu tadi di dalam pengajaran Paulus, Paulus mematikan akal manusia. Dia tidak ingin kemudian manusia itu otaknya berfungsi, sehingga dia melakukan segala upaya kemudian untuk melancarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Mesias palsu yang datang kepadanya. Kita lihat apa pengakuan dia di dalam kitabmu sendiri. Dia mematikan akal, dia membinasakan akal. Di dalam kitab Anda berbunyi di 1 Korintus 1 nomor 19. Sabar yang baru naik, sabar. Di situ dikatakan, karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan aku akan menghilangkan kemampuan berpikir cerdas, akan kulenyapkan. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Ini Paulus berbicara, tentu yang mempengaruhinya untuk berbicara itu adalah makhluk yang datang yang mengaku Yesus itu. Saya ulang, 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir orang cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan Paulus. Makanya kalian tidak pernah cerdas. Makanya kalian itu tidak pernah kemudian berpikir di dalam hal tentang keagamaan kalian. Kalian tidak pernah berpikir, dan kecerdasan kalian dicabut oleh Paulus. Itu dalil 1 Korintus 1 nomor 19. Camkan itu baik-baik saudaraku. Jadi Al-Quran mengatakan itu sangat jelas. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila manusia sudah dikumpulkan pada hari kiamat, semua sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia ini selain daripada Allah akan mengingkari. Dia akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk mempertuhankan aku. Kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Enggak pernah kuajarkan si monyong bibir pemakan babi ini, si botak pemakan anjing ini untuk menyembah kepada dia. Enggak pernah kuajarkan mereka. Enggak pernah. Manusia mirip kera ini, mirip monyet ini, tidak pernah kuajarkan untuk menyembah diriku. Dari zaman aku datang kepada Bani Israel sampai duniamu kau kiamatkan, aku tidak pernah mengajarkan si gendut perut meledak ini untuk menyembah kepada diriku. Aku katakan kepada mereka, ani abdullah rabbi wa rabbakum. Bahkan aku katakan kepada Maria, jangan kau sentuh aku, awas. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kepada Bapakku dan Bapakmu. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah diriku. Orang-orang yang matanya besar sebelah hidungnya, monyong, mulutnya bengkok dan seterusnya ini, sungguh mati ya Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Bahkan aku berpesan dan ditulis oleh pengarang wartawan di dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan, dan firman yang aku terima itu adalah hidup yang kekal, sehingga aku mengatakan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Yohanes 12 nomor 49 sampai nomor 50. Demikian. Jadi muncul pertanyaan, ini siapa yang datang-datang mengaku Yesus kepada Paulus ini? Siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Benarkah itu Yesus? Kalau benar itu adalah Yesus, ayo, mari kita buktikan. Dan saya akan buktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini bukanlah Yesus, melainkan roh jahat yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Demikian. Bang Kris Walujan, selamat siang, monitor. Selamat siang. Gimana Saya kabar, punya- Bang Kris? Sehat? Baik saja. Siap. Saya Lanjut, tertarik Bang Kris. tadi Langsung ditanggapi. tertarik tadi dengan penjelasan Bang Suma itu nubuatan di Al-Quran ternyata digenapi di mana di Alkitab tadi ya. Matius 7. Matius 7 ya. Ya, nomor 22 sampai 23. Jadi Bang. memang di Al-Quran disebut begitu kah? Yang Benar. tadi disebutkan. Yes. Oh gitu ya. Ya. Jadi terus begini ya, ini ceritanya kan antara dua kitab ya. Ya sebenarnya masing-masing punya pemahaman yang berbeda ya. Orang Kristen mengartikan lain, tapi kok tiba-tiba itu nubuatan dari Al-Quran. Terus pertanyaan saya untuk Bang Suma ini yang di Wahyu 12 ayat 17 yang pernah saya baca itu dikatakan
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi dalam hal ini bagi saya hukum Allah dan kesaksian Yesus itu penting diperhatikan. Kalau manusia itu ingin selamat dari murka Allah, itu kan di kitab Wahyu. Kitab Wahyu berbicara tentang dekatnya hari kiamat dan dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi oleh karena itu bagi saya penting juga untuk memperhatikan itu ya. Saya sih ini bukan Minggu, bukan Jumat, tapi saya pemelihara hari Sabat. Jadi saya melakukan hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itu kalau dikatakan, sering Bang Suma katakan, Islam lah ajaran yang benar ya, yang menyempurnakan hukum Allah itu. Makanya di sini yang bingung saya, hukum Allah itu kan diserahkan kepada Musa. Nah, pemeliharaan hari Sabat Sabtu itu bukan Minggu, bukan Jumat. Sedangkan Tuhan yang memberikan katanya satu. Allahnya Adam, Allahnya Musa, Allahnya Nuh, Yakub dan nabi-nabi satu. Kok di Al-Quran itu Allahnya memberitahu harus sholat Jumat, padahal ingat dan kuduskan hari Sabat itu hari Sabtu. Itu hukum Allah kan? Gimana Pak Bang Suma itu dengan hukum Allah dan kesaksian Yesus itu? Oke, baik. Terima kasih ya. Saudara Chris, kalau saya bertanya tentang kesaksian Yesus kepada saudara, bisakah Anda membantu saya menunjukkan kepada saya kesaksian Yesus? Dia bersaksi tentang dirinya bahwa dia ini siapa. Aku Yesus bersaksi, aku adalah. Ini dulu, karena Anda membawa kesaksian bukan? Kalau Nabi Muhammad bersaksi dia adalah Nabi wa Rasulullah. Yesus bersaksi, tentu ada pengakuannya di Bible. Aku Yesus bersaksi, aku adalah. Coba bantu saya. Kalau Anda nggak tahu, saya akan memberitahukan. Dari Yesus kan dia katakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti hukum Allah itu kekal. Nah, itu firman dari Yesus juga. Bagaimana dengan hukum Allah yang ada selisih sedikit, perbedaan sedikit tentang hari beribadah itu? Sedangkan Yesus mengekalkan itu, menetapkan itu. Oke, Itu kan sabar saudaraku. Ini saya akan ulas tuntas itu dari A sampai Z. Siapkan waktu Anda, akan saya tuntaskan. Saya cuman ingin yang poin utama aja dulu. Yesus bersaksi tentang dirinya. Ada pengakuannya di Bible. Aku adalah titik-titik. Aku bersaksi. Aku adalah titik-titik. Aku bersaksi, ada pengakuannya, kesaksianku. Kalau Anda tidak tahu dalilnya, nanti saya bantu. Iya, di ayat mana saya lupa. Oke, baik. Baik, baik, baik. Baik. Saya minta yang lain dengarkan baik-baik. Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku. Ini Yesus yang bicara nih. Ada kesaksianku. Yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini kan yang memberi jalan. Iya. Bahwa semua pekerjaan, semua mukjizat, semua tanda-tanda, semua kekuatan yang diberikan oleh Bapa, kekuatan tanda-tanda itulah yang aku lakukan sekarang. Pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan-pekerjaan itu pun bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Sebagai Bapa atau sebagai utusan Bapa? Sebagai utusan, iya saya amin. Sebagai utusan Bapa. Iya. Oke, itu finalnya di situ ya. Dia mengaku sebagai utusan Bapa. Nah, sekarang masuk kepada intinya. Ketika saudara mengatakan bukan Minggu, bukan Jumat, perintah untuk menjaga Sabat ini, dalilnya itu ada dalam Keluaran 31 nomor 14. Ini hak kepunyaan untuk seluruh manusia kah?
atau itu hanya untuk Israel? Silakan. Terus Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan untuk Israel saja. Coba tunjukkan dalilnya, Bang. Silakan. Ada. Saya Iya. tidak pegang Alkitab, kebetulan saya di Soto. Saya bacakan kalau begitu ya. Saya baca. Ada. Iya, ingat Akulah ya. Tuhan atas Oke, Sabat. ingat. Ketika berbicara mengenai Israel atau Bani Yakub, itu kita tidak sedang berbicara mengenai hewan. Kita berbicara tentang manusia. Nah, sekarang patokan daripada hukum Taurat itu di Keluaran 31 kemudian diterangkan bahwasanya Tuhan memberikan hukum ini untuk dijaga dengan baik kepada Bani Israel. Tuhan mengatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel. Tidak dikatakan, katakanlah kepada seluruh umat manusia. Katakanlah kepada manusia Israel, demikian akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. Ini yang dimaksud adalah bangsa Israel. Itu betul, Bang. Nah, mana Di dalilnya bahwa Perjanjian Baru, mana ada di dalilnya? Perjanjian Baru. Oh, Ada, Pak. itu bukan urusan saya itu kalau perjanjian baru. Ini yang saya bahas tentang Sabat. Iya, tapi di Perjanjian Baru kan Yesus katakan Sabat diadakan untuk manusia. Akulah Tuhan Manusia atas yang dimaksud di sini Bani Israel. Ini juga manusia ini, Bang. Haruslah kamu dengar. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap manusia yang melakukan pekerjaan pada hari itu, manusia itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Tetapi yang dimaksud di sini hanya manusia Israel. Yesus mengaku, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Umat Israel itu manusia. Jangan ketika ada yang mengatakan setiap manusia, wah tiba-tiba Anda lewat naik sepeda, weng, setiap manusia, aku juga dong. Oh, tunggu dulu. Itu manusia yang dimaksud adalah Bani Israel saja. Sebenarnya begitu, untuk Bani Israel Yesus diutus, tetapi karena mereka menolak dia, akhirnya dibuka kesempatan untuk orang-orang di luar Israel. Kan ada di Kisah Para Rasul itu nubuat tentang di kitab Yesaya itu yang menyebut bahwa akan diselamatkan itu sisa-sisa dari Bani Israel. Tetapi Paulus menulis bahwa itu juga karena mereka telah menyangkal. Paulus mengingat nubuatan itu, sehingga kepada bangsa-bangsa lain juga turut diberitakan itu tentang bisa. siapa itu Yesus. Ada, Pak, ada. Gak bisa. Ada. Iya, kalau diberitakan ke bangsa lain tentang Yesus, diberitakan bahwa ada orang bernama Yesus datang sebagai nabi untuk Bani Israel. Itu betul. Harus diajarkan. Semua harus diajarkan. Woi manusia, ketahuilah oleh kalian, pencipta alam semesta telah mengutus seorang nabi bernama Yesus untuk Bani Israel. Udah selesai, itu aja. Tetapi dia hanya untuk Bani Israel. Coba Anda lihat Ulangan 33 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Hukum Taurat adalah hukum hak milik kepunyaan Bani Yakub. Ente, saya bukan Bani Yakub. Kalau kita masuk ke sana berarti kita nyusup, berarti kita adalah serigala yang nyamar-nyamar seperti domba. Terkait dengan hukum Sabat, saya bacakan ayatnya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal latina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Nabi Isa mengatakan, terkait dengan hukum Taurat, aku datang membenarkan itu. Tetapi aku menghalalkan sebagian yang telah diharamkan oleh Tuhan kepadamu dalam Taurat.
Jadi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel untuk menghalalkan sebagian yang pernah diharamkan Tuhan melalui hukum Nabi Musa. Anda percaya itu? Tapi bicara haram itu bukan hari Sabatnya kan? Hari Sabatnya, Bang. Anda mau bukti? Anda mau bukti? Masa Sabat diharamkan? Diharamkan melakukan perbuatan di hari Sabat, apapun itu. Bahkan Tuhan mengancam membunuh. Kalau bekerja hari Sabat itu yang diharamkan, tapi tidak merubah perbaktian hari Sabat dari hari Sabtu ke hari yang lain. Jadi yang diharamkan Dengarkan, itu yang iya betul. Bukan hari Sabat yang diharamkan. Yang diharamkan adalah melakukan perbuatan di hari Sabat itu haram, betul? Iya. Oke. Mau ndak Anda saya buktikan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran wa musaddiqal lima baina yaday mit Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Mau ndak aku buktikan bahwa Yesus menghalalkan perbuatan di hari Sabat? Mau? Ya. Mau, Bang? Gimana? Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel menghalalkan melakukan perbuatan pekerjaan di hari Sabat. Mau? Mau tidak? Bisa, tidak boleh, Tuhan larang kan. Oke. Sedangkan masak aja tidak boleh pada hari Sabat. Mau saya Jadi buktikan? kalau hari Jumat sudah dipersiapkan makanannya. Mau saya buktikan? Di mana di Alkitab apa Al-Quran? Di kitab Anda, Long. Nah, Oke, saya buktikan ya. Teman-teman yang mau belajar materi ini silakan. Matius 12. Pada hari itu adalah hari Sabat. Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik butir gandum dan memakannya. Bukankah memetik gandum itu adalah suatu pekerjaan? Sampai orang-orang Farisi marah. Wahai Yesus, lihat muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Artinya Al-Quran menerangkan bahwasanya Nabi Isa atau Yesus datang wali uhilla lakum ba'dallati hurrima alaikum, menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. Artinya kekekalan hukum Taurat itu nantinya akan berubah menjadi hukum syariat Islam. Karena ternyata hukum Taurat itu tidak bisa diberlakukan kemudian untuk seluruh bangsa. Tidak bisa. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bani Israel diharamkan melakukan satu pekerjaan apapun pada hari Sabat. Tapi Isa alaihissalam, Yesus datang merubah itu. Perubahan itu muncul kemudian sehingga hari Sabatnya berubah menjadi hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu menjadikan Jumat ini adalah untuk seluruh umat manusia? Disebabkan karena hari Jumat ini adalah hari di mana seluruh umat manusia bisa melakukan semua aktivitas, tetapi setelah melakukan salat Jumat bertebaran ke bumi untuk mencari rezeki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani, siapapun yang telah menjadikan Al-Quran sebagai patokan, apabila telah diseru untuk melakukan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah aktivitas apapun itu, termasuk jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila salat telah dilaksanakan, kamu sudah melakukan salat Jumat, maka selanjutnya kata Allah, bertebaranlah kalian di atas muka bumi, carilah rezeki, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini hukum yang untuk global, yang tadi itu cuman untuk Bani Israel. Makanya kalau Anda bukan Bani Israel masuk ke sana, Anda kesiangan. Kenapa? Karena hukum itu sudah dirubah, udah ditinggalkan. Sekarang adalah hukum yang berlaku adalah hukum Jumat. Ya, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani diajak untuk ikut kepada hari Jumat. Sementara Anda justru kembali kepada hukum yang sudah dirubah oleh Yesus. Yesus merubahnya sesuai dengan Al-Quran. Wa uhilla lakum,
Aku telah menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untukmu. Buktinya Matius 12. Yesus dan muridnya memetik gandum pada hari Sabtu. Subhanallah. Kebenaran apa lagi yang akan Anda dustakan, saudara? Saya tidak mendustakan, itu kebenaran. Memang benar mereka Betul. itu memetik gandum. Jadi sambil lewat ya karena lapar, mereka memetik, tapi itu bukan dalam rangka panen, Pak. Mereka hanya memetik sekedar untuk dicicipi ya, bukan Oh, dalam berarti rangka bisa. panen. Berarti menurut Taurat Bukan, bisa. tapi Bisa memetik berbeda kalau gandum kita gitu. akan bekerja seperti saya misalnya pada hari Sabat ya, saya Itu lewat di suatu tafsir. tempat, ya. Itu Ya, tafsir. tapi itu juga kan mereka bukan kerja, mereka Itu hanya lewat tafsir. dan mengambilnya. Itu Kalau tafsir. mereka bekerja itu panen, Pak. Gitu. Itu tafsir. Karena Yesus Dan, tidak mengatakan itu. Kalau Yesus kalau justru Rasul Paulus di data Matius 12 itu justru Yesus melakukan pembenaran. Tidak seperti yang Anda tafsirkan. Yesus melakukan itu pembenaran. bukan berubah. Sekalipun Ini mereka orang-orang lagi memetik gandum. Ini melanggar hukum Taurat, makanya ditegur. Orang Farisi menegur Yesus. Dan Yesus tidak mengatakan, oh ini tidak bekerja, ini hanya memetik doang. Yesus tidak mengatakan itu. Yesus melakukan pembenaran. Tapi dengan itu tidak memindahkan juga Sabtu ke Jumat itu tidak ada. Bagaimana itu bisa perintah Anda begitu di situ. bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu sementara Al-Qur'an saya menarasikan dengan sangat jelas bahwasanya ahli kitab diseru untuk mengikuti Al-Qur'an menuju kepada keselamatan. Jadi di Al-Qur'anmu mengatakan demikian, tapi dengan peristiwa itu kan tidak disebutkan berpindah ke hari Jumat, tidak. Nah, sekarang begini. Dan- Sekarang begini, Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa pekerjaan-pekerjaan itu? Apa yang belum sanggup ditanggung oleh orang Yahudi pada masa itu? Kan masih banyak ajaran yang belum diajarkan. Berarti akan ada yang datang setelah dia yang mengajarkan segala unsur aspek hukum tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah, dan tentang akhlak. Itu jelas itu. Coba Anda baca Ulangan 33 nomor 2. Ada oknum yang datang membawa 10.000 orang suci yang akan melululantakkan semua hukum-hukum dan menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi kepada bangsa-bangsa. Itu siapa? Siapa yang pernah membawa pasukan 10.000? Musa tidak pernah, Daud tidak pernah, Salomo tidak pernah, Yesus apalagi cuma 11 orang. Lalu siapa yang dinubuatkan dalam Ulangan 33 nomor 2 itu yang menjadi dasar pijakan api apologet Islam Indonesia berdiri? Bangga dong. Siapa hukum yang menyala-nyala di tangan kanannya, yang menghanguskan seluruh hukum jahiliyah di atas muka bumi? Itu siapa? Pasukan yang dibawa adalah 10.000. Dan yang dibawa ini adalah orang-orang suci. Artinya orang-orang suci adalah orang-orang yang menjaga kulupnya untuk tidak menempel di nonotnya. Orang-orang yang suci artinya orang-orang yang melakukan sunat. Siapa yang pernah membawa pasukan 10.000 untuk menaklukkan hukum-hukum jahiliyah? Yang menghancurkan semua berhala-berhala di Mekah. Yang menghancurkan semua persembahan-persembahan dilakukan oleh jahiliyah orang pada masa itu. Itu siapa? Musa? Bukan. Daud? Bukan. Salomo mungkin? Bukan. Yesus apalagi? Ada. Nah, inilah hukum-hukum. Kalau Anda telaten, saudara, baca Yesaya 42 dari nomor 1 sampai terakhir. Anda cari siapa oknum yang bisa duduk di situ. Apakah Yesus atau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baca aja pelan-pelan. Di Yesaya 48 juga itu bisa dibaca itu. Silakan. Menyebutkan hari Sabat, hari kudus Tuhan, hari kenikmatan. Jangan kita berbicara omong kosong. Dan Rasul Paulus ketika berhadapan dengan pemelihara Sabat dan bukan, dia katakan ada orang menganggap satu hari lebih penting daripada hari yang lain. Mereka melakukannya untuk Tuhan. Ada yang menganggap semua hari sama. Mereka juga melakukannya untuk Tuhan. Tapi ditekankannya begini, hari ketujuh bagi umat Allah. Nah, makanya disebut umat Allah ketika kita memelihara hari Sabat hari ketujuh itu.
Jadi Saudara. gelar yang diberikan kepada mereka adalah umat Allah karena Ya, mereka sekarang memelihara hari Sabat. sekarang yang dimaksud umat Allah itu siapa? Umat Allah ya yang mengikuti salah Anda. peraturan hukum Tuhan Salah, dan pengikut salah. Kristus. Salah. Yang dimaksud Ya, itu kan yang hukum dimaksud Tuhan, hukum hukum. Yang dimaksud umat Allah Elohim itu adalah Bani Israel. Jangan Anda masuk ke dalam, Anda tidak termasuk di situ. Tapi Tolong Rasul tunjuk. Paulus berbicara kepada orang Roma dan orang-orang Ini Yahudi. Paulus ini punya masalah besar ini Paulus. Dia terdakwa yang sangat luar biasa. Makhluk yang datang mengaku Yesus kepada dirinya itu belum terselesaikan sampai saat ini. Jadi jangan Anda bawa Paulus dulu. Paulus lagi duduk di kursi pesakitan. Kita masuk ke dalam perjanjian lama aja dulu membahas tentang Advent. Membahas tentang hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel. Di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Tuhan mengatakan, aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Sekarang pertanyaan saya, orang-orang Advent ini Bani Yehuda atau Bani Israel atau Bani apa? Ya kalau Nabi Daud kan dia Nabi semua umat. Jadi apa yang disampaikannya begini, aku menuliskan hukummu dalam hatiku, hukummu ada dalam dadaku. Jadi kalau kepada Musa ditulis di loh batu, kalau kepada kita umat yang mau mengikut Allah ya Tuhan, harus ditulis di hati hukum itu. Direnungkan siang dan malam. Itu kan itu klaim Anda kan? Itu klaim Anda. Ya, Saya bacakan dalilnya. Aku akan memasukkan, aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Mereka di sini Bani Israel dan Bani Yehuda. Ente Bani apa? Ya kalau Injil itu untuk ke semua bangsa. Ini dan bukan makhluk. berbicara Injil, saudara. Ini kita berbicara Taurat. Ya Aku kitab itu. aku Keseluruhan akan- kitab itu. Kenapa jadi? Ini pengaruh dari makhluk yang datang kepada Paulus ini. Sampai Anda itu berbicara belepotan. Ini kita berbicara mengenai Taurat, bukan berbicara mengenai Injil. Advent ini kan agama baru 200, belum sampai 200 tahun agama baru dibikin ini Advent. Dibuat oleh orang Amerika pun yang bikin, bukan orang Yahudi. Jadi mohon maaf, saya katakan kepada saudara, di dalam Yeremia 31 sampai 33, aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Amerika nggak ada. Bani Kamfret juga nggak ada. Bani Indonesia, Bani Batak, Bani Bugis, Bani Makassar, Bani Toraja nggak ada di situ. Yang ada Bani Yehuda, Bani Israel. Nah, saudara saya ini Bani apa? Ya kita orang Indonesia. Anda Ya, berarti Anda tidak masuk dalam perjanjian itu. Di dalam Dan sekarang Di dalam Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20, aku melakukan hukum-hukumku yang datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Kamfret, tidak aku kasih kepada bangsa lain. Anda nggak mau belajar sampai ke sana. Anda ibarat ikan ketinggalan air kalau begitu. Tuhan tidak memberikan hukum Tauratku kepada bangsa lain. Masa Anda nggak merasa kalau Anda itu hanya penyusup? Ibaratkan ada sekolah, jendela kelasnya lagi kebuka. Sekolah itu gurunya berdiri sambil ngajar. Kalian semua harus menggunakan pada hari Senin baju batik berwarna ungu. Anda lewatnya sepeda, mendengarkan guru di dalam kelas itu bicara. Tiba-tiba Anda ke pasar Senen beli baju batik juga. Hari Senin Anda pakai baju batik juga. Karena ente merasa bahwa yang dipanggil kalian semua harus menggunakan kain batik, baju batik hari Senin. Orang menggunakan kain batik hari Senin karena ada kegiatan dengan Pak Gubernur. Ente hari Senin pakai baju batik juga, pergi juga tapi ke kantor desa. Gak nyambung, Cak Ayu. Ini aturan hanya untuk Bani Israel. Ente siapa? Agama baru yang belum cukup 200 tahun dibentuk oleh orang Amerika. Jadi jangan nyamar-nyamar lah. Ada nabi yang diutus untuk Anda, kenapa Anda tolak? Nabi yang Anda imani itu nabi hanya untuk Bani Israel.
Itu kan penyakit namanya tuh. Ya betul, betul. Itu kan ada firman mengatakan jika di antaramu ada seorang nabi akan ada penglihatan. Dan juga di perjanjian baru dikatakan ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk bernubuat. Jadi ketika ada orang yang diberi karunia untuk bernubuat, menjelaskan apa yang belum jelas ya. Nah itu boleh juga kita ikuti. Kalaupun itu agama baru muncul di Amerika, tetapi dia ajarkan kita untuk kembali ke Alkitab perjanjian lama dan baru itu. Dia tidak mengajarkan ajaran baru. Kenapa Dia ajarkan kembali? kita kembali ke Alkitab. Kenapa kita kembali? Emang kitab itu untuk kita? Emang Taurat itu untuk kita? Kok kita kembali ke Taurat? Taurat itu kitabnya agama lain. Kok bisa kita kembali ke sana? Hubungannya dengan kita. Kitab itu adalah aturan main. Kurikulum pengajaran yang kisi-kisi submaterinya hanya untuk Bani Israel. Kok kita? Emang kita Bani Yakub? Ini kesalahan. Ini yang harus Anda perbaiki. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan tidak berlaku kepada bangsa lain. Kenapa ente jadi numpang ke sana? Ya kenapa kita harus baca kitab? Gak usah ada kitab. Kalau begitu kitab apa yang kita ambil kalau tidak pakai? Makanya Al-Quran datang untuk kita. Lah iya. Loh, Yaitu Alkitab untuk saya, Al-Quran untuk Anda. oh enggak Itu begitu aja. polanya. Enggak begitu. Taurat dan Injil untuk Bani Israel, Musa dan Yesus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Kalau Anda bisa membuktikan Musa untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Kalau Anda bisa membuktikan Yesus untuk seluruh manusia, mana dalilnya? Dan saya bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW untuk manusia, bahkan untuk seluruh semesta alam. Mana Di dalilnya? Al-Quran dikatakan ikutilah dia. Jadi ikutilah dia itu ya di Ikutilah Alkitab dia. kan berbicara juga tentang Allah. Ikutilah Jadi dia ikutilah siapa? Allah. Ikut ya, Jembatan iya. yang lurus itu. Justru Allah lah ini yang mengajarkan Musa untuk kaumnya, Isa untuk kaumnya, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Justru Allah yang mengajarkan itu. Nah sekarang kalau Anda menolak ini, tolong tunjukkan pengakuan Yesus diutus untuk seluruh umat manusia mana? Untuk mematahkan argumen Yesus yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Al-Quran juga mengatakan itu. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Aku hanya diutus kepada kalian Bani Israel. Nah tolong tunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Ada? Pertanyaan saya untuk Bang Suma. Ini saya sedang bertanya saudara. Iya, iya. Ada tidak pengakuan Yesus dia diutus untuk seluruh umat manusia? Ada? Mana 70 juta kata kali. Yesus begini ya. Ada. Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan cakupan pengajaran Yesus itu untuk manusia Bani Israel atau seluruh umat manusia? ya untuk semua manusia Nah, lah. inilah kesalahan Anda. Ketika Yesus mengatakan berada dalam aule itu di dalam kota Yudea atau kota Nazaret, atau kota atau halaman Yerusalem, dia mengatakan aule. Ada juga orang domba di dalam, ada domba di luar. Yesus sedang mengajar nih. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel yang terbagi dua. Ada yang percaya Yesus, ada yang menolak Yesus. Ucapan Yesus ini hanya untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Lagi-lagi Yesus sedang main kelereng dengan murid-muridnya. Anda lewat naik sepeda lagi. Cekut. Yesus mengatakan, stop, berhenti main kelereng. Dengarkan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Anda nguping. Tiba-tiba ikut-ikutan ente merasa. Tak ada yang kayak begitu, Bung. Yesus dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sejak kapan ente jadi umat Israel? Jadi begini Bang Suma, kan dia diutus untuk Israel yang di rantau itu, yang sisa itu. Sedangkan saya sedang bersama-sama di seluruh dunia ini, kita ini jumlahnya hampir 40.000. Dan orang Israel yang bersama-sama dengan kami, tidak mengajarkan kami untuk ke Israel lagi. Karena mereka katakan Israel yang di Yerusalem yang diperebutkan sekarang hanya
duplikat dari aslinya. Jadi orang-orang Yahudi yang tergabung dengan kami Advent ini mengajarkan kami untuk memelihara hari Sabat, dan mereka katakan tidak perlu lagi kita kembali ke negara asalnya sebagai suatu bangsa. Dia katakan yang diperlukan Allah itu adalah Israel rohani. Maaf Temija. Yang memelihara itu. Maaf Temija. Yeremia 23 Anda tabrak kalau begitu. Saya bacakan dalilnya ya. Allah akan mengumpulkan semua Bani Israel yang bersera. Dengarkan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan tersera. Demikianlah firman Elohim. Dengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Tuhan Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku tersera dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku Tuhan akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-berakan mereka. Dan aku akan membawanya mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut lagi, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku Tuhan akan menumbuhkan tunas adil dari Daud, dan ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan kepada Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup dan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara, dari segala negeri kemana ia mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Ente jangan melakukan satu tipuan kalau ente tidak mendalami Bible. Tuhan sendiri yang akan mengumpulkan seluruh umat Israel berkumpul kepada tanahnya sendiri. Jangan Anda mengatakan itu hanya duplikat. Yang duplikat itu adalah Israel rohani. Apa-apaan Israel rohani? Kasih ketemu saya dengan orang Yahudi yang mengatakan itu. Ini kitabnya sendiri yang mengatakan, aku sendiri Tuhan dari utara dan dari segala penjuru negeri kemana ia telah menceraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Mereka akan dikumpulkan. Pada saat itulah Kristen akan gigit jari, gigit kaki, gigit kepala, dan gigit lidah sendiri. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh hidup bersama dengan orang-orang Yahudi di dalam tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Israel. Bahkan di dalam Wahyu 21 nomor 27, orang-orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam surga. Gimana ceritanya? Ya. Gini Kak ya. Di waktu Yerusalem dibangun itu, raja kan melihat yang diperlihatkan Tuhan, buatlah kota seperti ini, karena memang aslinya ada diperlihatkan yang dari surga itu, dan itu pun di kitab Wahyu disediakan untuk orang-orang yang akan diselamatkan, yaitu Yerusalem baru itu. Jadi berbicara soal kota Yerusalem yang asli itu memang ada disediakan Tuhan untuk orang-orang yang akan diselamatkan. Itu kan di kitab Wahyu ada dijelaskan ukurannya, ya luasnya berapa. Karena bukan lagi berbicara Israel yang akan musnah nanti pada hari kiamat. Ini berbicara Yerusalem, ya, kota Yerusalem yang akan ditinggali oleh orang-orang yang akan diselamatkan. Bukan kota Yerusalem yang diperebutkan sekarang. Itu hanya Yerusalem di dunia, ya. Tetapi yang aslinya Tuhan sediakan untuk mereka yang akan diselamatkan. Baca kitab Wahyu itu seperti apa Yerusalem. Wahyu itu apa? Itu kitab mimpi, Bang. Dan Yesus tidak pernah datang ke sana. Inilah semua yang dikatakan oleh Yesus. Aku akan pergi, dan yang datang setelahku adalah seorang manusia penghibur. Jadi yang datang kepada Markus di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Pahamilah itu dulu. Itu berat itu. Itu
Paulus dan in the gang masih di kursi pesakitan. Ini kita berbicara dulu tentang Bani Israel, Taurat dan pengikut-pengikutnya. Apa yang saya terangkan di Yeremia 23, belum saya masuk ke Yeremia 50, belum lagi masuk saya ke dalam Yeremia 17 dan seterusnya. Belum saya masuk ke dalam Yeremia 9, membahas tentang bagaimana Tuhan memperlakukan kemudian Bani Israel. Ente, anak, bukan orang Israel. Tapi bedanya antara saya dengan saudara, saudara ngaku-ngaku Israel. Saya tidak. Saya mendudukkan pengajaran Yesus pada pondasi yang sebenarnya. Aku diutus hanya kepada domba. Domba itu apa? Domba itu Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50:17. Domba Israel adalah domba. Bani Yakub adalah domba. Di luar daripada itu guguk. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda baca Matius 24. Bagaimana seorang wanita yang begitu percaya kepada Yesus, sampai Yesus mengatakan, besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Tapi status guguknya nggak berubah, jadi domba. Yesus mengatakan tidak patut memberikan makanan kepada anjing. Wanita tersebut mengatakan, betul Yesus, memang betul. Kami memang anjing, tidak patut yang diberikan roti. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus kaget. Apa kata Yesus? Wow, benar imanmu, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau ingin. Artinya Yesus mengiyakan kalau di luar Yahudi itu adalah anjing. Kalau orang yang bertemu Yesus aja langsung, percaya kepada Yesus langsung, bahkan berdialog langsung dengan Yesus, Yesus kasih stempel di jidatnya sebagai anjing, apalagi ente, kawan. La haula wala quwata illa billah. Begini Bang, Kecuali kita Anda ini ingin memang- mengatakan kami ini adalah anjing-anjingnya Yesus, ya bisa jadi. Nah sekarang terserah ada nggak keselamatan bagi anjing? Kan nggak ada. Yang ada hanya Tapi begini, domba. Pak. Ya, ada perumpamaan Tuhan Yesus. Kita memang ini bukan inti ya. Kita ini hanya dicangkokkan, ditambahkan Berarti nih kaum jadi Israel. cangkok misalnya. Kita Lah, ini, kalau- Di mana kita itu ada ini cangkokan adalah tertulis? Bang? Tugas 12 murid Yesus itu untuk mengabarkan siapa Yesus dan bagaimana kabar kerajaan Allah ke seluruh dunia lewat 12 murid Yesus ini. Ya, oke. Jadi setelah mereka Oke. terima roh hujan awal ya, Roh Kudus dicurahkan, mereka bisa berbahasa lain sehingga seluruh dunia bisa mengenal siapa Yesus sebagai utusan itu. Kalau bukan Oke. karena 12 murid Yesus. Oke, Jadi tolong- untuk kita juga tolong- bukan hanya untuk Israel. Tolong Anda bantah pengakuan Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 dan 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada orang-orang pergilah kepada domba-dombaku dari umat Israel. Mana dalil yang bisa Anda gunakan untuk mematahkan argumentasi Yesus ini? Pergilah, Jadikanlah semua bangsa muridku. bangsa yang dimaksud bangsa apa saja? Iya, kalau semua bangsa ya seluruh dunia. Oh lah, bukan salah cuma ente, Israel saja. salah. Karena ketika Indonesia juga termasuk. salah bung, orang Yahudi ketika berbicara mengenai bangsa itu hanya berbicara mengenai bangsa Israel saja, tidak berbicara mengenai bangsa-bangsa di luar. Kita ini tidak dianggap bangsa oleh mereka. Itu yang perlu saudara pahami. Orang Israel tidak menganggap kita ini sebagai bangsa. Orang-orang Yahudi menganggap kita ini bukan bangsa. Kita ini dianggap ya makhluk yang rendah. Mereka adalah kasta yang tertinggi. Jadi bangsa yang dimaksud oleh Israel, oleh Yesus di situ adalah bangsa dari 12 suku bangsa Israel saja, bukan kita. Jangan Anda kepedean. Coba Anda baca Yosua 10 nomor 21. Baca kemudian kitab itu untuk Anda menyadari bahwa bangsa yang dimaksud ketika orang Yahudi berbicara bangsa ternyata itu hanya berlaku bagi mereka Bani Yakub saja. Kita nggak dianggap. Baca aja itu tadi. Betulkah yang dimaksud bangsa ini adalah Bani Israel? Di dalam kitab Maliaki 3 nomor 9, wahai seluruh bangsa. Nah, itu bukan berarti seluruh bangsa, karena kenapa? Di situ berbicara mengenai persembahan perpuluhan. Apakah seluruh bangsa mempersembahkan perpuluhan? Tidak. Yang ada hanya bangsa Lewi.
11 suku yang harus membayar kepada suku Lewi. Sehingga Tuhan menyuruh wahai seluruh bangsa, maksudnya wahai seluruh 12 suku bangsa, ketahuilah oleh kalian bahwa perpuluhan itu hanya milik kepunyaan suku Lewi aja. Di dalam 2 Raja-Raja 17:41, demikianlah bangsa-bangsa ini. Bangsa-bangsa yang dimaksud di sini adalah suku-suku Israel. Lalu kemudian Yosua 24 nomor 2. Yesus berkata kepada, di situ dikatakan Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu. Seluruh bangsa itu. Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu. Apakah berarti seluruh bangsa di sana ada seluruh umat manusia? Tidak. Yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel saja. Jadi kita jangan mengaku kalau dikatakan bangsa itu berarti kita. Tidak. Tidak. Yang dimaksud bangsa oleh Israel itu adalah hanya 12 suku bangsa mereka. Iya, yaitu terserah pemahaman Anda demikian, tetapi bagi saya sebagai orang yang percaya karena membaca dan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari Injil ini ya, saya percaya saja bahwa itu untuk semua manusia. Kalau untuk Anda sendiri menganggap untuk Israel saja, terserah, itu pemahaman Anda. Kalau saya yakin ya, saya percaya bahwa Tuhan itu, Yesus itu untuk semua manusia, bukan cuma untuk Israel saja. Begitu. Mana dalilnya? Ada banyak ayatnya, banyak. Silakan, ayatnya silakan, tunjukkan ke saya. Cuman saya ke kitab Wahyu aja ya, yang saya sebutkan tadi ya. Ada juga disebut di kitab Yesus Wahyu. itu, Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi artinya ya apa yang difirmankan dari bibir Yesus itu yang kita lakukan, kita percaya. Dari bibir Yesus atau dari bibir Markus? Jangan Anda sama-samakan. Setiap firman yang kan tulisan merah di Alkitab, setiap kata-kata Yesus itu yang harus kita perhatikan. Ya, siapa yang mengatakan bahwa tinta merah pasti ucapan Yesus? Siapa yang menentukan itu? Yesus. Ya itu adalah apa yang disampaikan Yesus yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Iya, yang menentukan bahwa tinta merah adalah ucapanku itu Yesus sendiri atau penulis Bible? Iya, itu dari kalau sudah diterjemahkan, dirangkum begitu ya begitulah kita mau apakan sudah tertulis. Sekarang begini. Yesus mengatakan semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Setelah dikatakan oleh Yesus semua firman telah aku sampaikan, menurut saudara apakah masih ada firman yang akan Yesus sampaikan? Kan di dalam Alkitab itu, di dalam Injil itu kan banyak ajaran-ajaran Yesus ya, tentang kekekalan hukum itu sendiri, tentang bagaimana kita harus mengasihi, tentang padahal bukan di situ loh. Padahal kan Yesus mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, pada saat Yesus mengatakan telah aku sampaikan semuanya, apakah sudah ada kitab Wahyu di situ? Atau kitab Wahyu nanti dibuat belakangan? Yang ditulis Wahyu itu kan ditulis oleh murid Yesus, Yohanes itu. Nah, apa ya yang kan? dilihatnya Jadi dikatakan yang berarti Yesus mengatakan di tahun 30 dihafal kemudian dan dituliskan nanti di tahun ke-100 gitu. Dia kan hidup dalam pembuangan ya, diasingkan. Nah, disitulah entah malaikat, entah Yesus, entah siapa, yang penting nubuat. Dia mengaku Yesus, dia mengaku kesaksian Yesus kepada dirinya. Tapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:18, semuanya telah aku sampaikan. Jadi tidak ada lagi. Termasuk di Paulus 13 buku ini. Itu cuma karangan Paulus saja. Karena segala firman yang Yesus terima sebagai jatahnya penyampai firman ke tengah Bani Israel, semuanya sudah disampaikan oleh Yesus. Tak ada lagi firman setelah itu. Paulus ngaku-ngaku datang makhluk, akulah Yesus. Nah, itu yang jadi masalah. Penulis Wahyu juga ngaku-ngaku, akulah Yesus. Itu juga masalah. Ananias juga ngaku, akulah Yesus. Itu juga masalah. Sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain, bukan aku. Inilah yang dari 3 hari ini saya bahas dengan orang-orang Kristen. Siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus dan Ananias dan penulis yang ada di Pulau Patmos? Itu siapa?
roh Yesus Loh. atau malaikat? Loh, kalau roh Yesus, berarti Yesus pembohong. Karena Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Seorang itu manusia. Manusia penolong Kalau itu lain. roh kebenaran. Kalau suatu penglihatan atau nubuat, kalau itu dinampakkan oleh malaikat atau rohnya Yesus, itu kan dari Allah juga. Apa yang dilihat Iya, oleh saya tahu. Makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Makhluk yang datang kepada Ananias mengaku Yesus. Yang datang kepada Markus di Pulau Patmos juga mengaku Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Yesus mengatakan bahwa setelah aku naik ke langit, aku lagi yang datang kepada kalian? Di mana Yesus katakan itu? Kalau Bukankah Yesus berbicara nubuat atau penglihatan, memang bukan Tuhan lagi yang turun langsung. Kan dia bisa menyuruh malaikat sampaikan dalam bentuk penglihatan. ini yang datang mengaku Yesus, Bung, bukan mengaku malaikat. Dia mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya, katanya. Berarti Nah, ini kalau adalah dia- Mesias. Mesias yang katakan datang. akulah Yesus, berarti Yesus yang datang. Terus Nah, apa kalau yang Yesus yang dikatakan? datang berarti Yesus pembohong. Kenapa dia pembohong? Karena dia mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Pembohong berarti. Ternyata bukan aku tapi dia yang datang. Atau jangan-jangan yang datang kepada mereka ini adalah Yesus palsu. Karena Yesus mengatakan sebab Mesias dan Nabi palsu akan datang dan melakukan mukjizat-mukjizat dahsyat sekiranya dia menyesatkan banyak orang. Itu pengakuan Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Berarti kalau Yesus bukan pembohong dan ternyata ada yang ngaku sebagai Yesus, berarti yang datang sebagai ngaku Yesus ini adalah Mesias palsu alias Yesus palsu. Kalau Yesus palsu yang datang berarti setan. Coba, mana yang benar? Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah manusia penolong lain. Nah, berarti yang datang harusnya bukan Yesus yang datang kepada Paulus, tapi ternyata ngaku Yesus. Kalau Yesus sudah naik ke surga, kan dia kasih tahu kepada murid-muridnya. Nah, yang datang setelahnya Roh Kudus ya. Roh Kudus. Roh Kudus. Kebenaran. Roh kebenaran. Jadi, Ya, terus yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran atau Yesus? kalau dia penglihatan ya, kalau ketemu dengan Yesus itu, kalau itu disampaikan sebelum dia menyampaikan kepada 12 rasul ya, nah itu berarti masih ketemu Paulus. Loh, katanya yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Nah, tapi yang datang kepada Paulus siapa? Roh Ya, kebenaran tenggang atau waktu. Yesus? Kalau masih Yesus masih ketemu langsung ya berarti belum berbicara tentang akan mati meja. datang roh kebenaran itu. Mati meja. Kan waktu- Bung, kan waktu Anda tahu disampaikan- tidak jarak daripada antara Yesus mengatakan ucapan itu yang datang setelahku adalah roh kebenaran kepada jaraknya kepada Paulus di tahun 52-53 pertama dia mengaku bertemu dengan Yesus. Itu jaraknya berapa puluh tahun? 20 tahun lebih. Kemudian muncul makhluk mengaku Yesus kepada Paulus. Ini yang jadi pertanyaan, ini Yesus beneran yang datang? Kalau Yesus beneran berarti Yesus ini pembohong. Tapi kalau bukan Yesus beneran berarti setan. Kalau ini setan berarti 2000 tahun kalian menyembah setan. Kan begitu? Iya, kalau Yesus itu tiba-tiba bisa ada ya. Berarti Itu kan pembohong. bukan urusan kita. Berarti pembohong si Yesus. Kalau Yesus pun bisa menampakkan diri sekarang kepada Anda, ya. Pembohong berarti dia. Itu urusan Oh, bukan, tetapi tidak bisa. Itu pembohong berarti kalau Yesus beneran. Tapi kalau bukan Yesus beneran, maka benarlah yang Yesus katakan bahwa akan datang Yesus palsu. Dan Yesus mengatakan di ayat 26-nya, camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku Yesus, jangan kau percaya.
Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Dan lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus akan datang sebagaimana dia naik ke langit, begitu juga dia datang untuk yang kedua kalinya. Berarti dia datang dengan jasadnya, bukan dengan hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan dengan kayak begitu. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus, tapi Yesus palsu. Siapa yang bisa menyerupai Yesus palsu? Hanya iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Paulus setelah kedatangan setelah kedatangan makhluk yang mengaku Yesus, Paulus seketika dengan sombongnya mengaku sebagai bapa. 1 Korintus 4 nomor 15, meskipun beribu-ribu malaikat datang kepadamu, kamu tidak akan memiliki seorang bapa, sebab akulah Paulus yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Hayo, berarti Paulus mengaku Tuhan, karena Yesus hanya mengatakan Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa, aku dan Bapa adalah satu. 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengatakan, meskipun beribu-ribu malaikat, tidak akan ada bapakmu, sebab akulah Paulus yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti jadi, Paulus mengaku Tuhan. Makanya orang Kristen sekarang, apapun yang dilakukan pasti ajaran Paulus. Menyembah Yesus, ajaran Paulus. Ibadah minggu, ajaran Paulus. Ikut-ikut sebagai pengikut Paulus, pengikut Yesus, ajaran Paulus. Seperti Advent, ngaku-ngaku sebagai orang Yahudi rohani, gara-gara Paulus. Semua gara-gara Paulus. Tak ada lain selain Paulus. Pauluslah yang kemudian mengajak kalian kepada neraka. Itu faktanya. Tapi itu faktanya. Penulis Wahyu itu bukan Paulus, itu kan murid Yesus penulis Wahyu. Yang menulis kitab Wahyu itu Markus, murid daripada Petrus menurut tradisi Kristen. Oh, tidak demikian. Pewahyu Kenapa adalah tidak? Yohanes. Tidak bisa. Tidak bisa Anda katakan itu adalah Yohanes. Kenapa? Yohanes itu adalah orang idiot. Sedangkan di Kisah Para Rasul 12 nomor 12, nama lain daripada Markus adalah Yohanes. Maka yang lebih tepat menulis di Pulau Patmos itu adalah Markus, yang nama lainnya adalah Yohanes. Kalau Yohanes anak Zebedeus murid Yesus, itu adalah orang buta huruf dan idiot. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Kalaupun dua nama yang sama, tetapi kan nubuat ya yang dilihat akan terjadi di akhir zaman. Nah, sekarang tanda-tanda akhir zaman sudah mulai nampak ya, tentang air sudah mulai berubah jadi darah. Iya, belum. Ini kan persiapan perang. Tapi kan tanda-tanda zaman juga ditulis di Al-Quran ada, ya. Semua yang dituliskan oleh Wahyu itu, saya pun bisa menuliskan. Semua tanda-tanda yang disebutkan di Wahyu, tanda-tanda akhir zaman itu, siapapun bisa menuliskan kayak begitu. Siapapun bisa. Dan ingat, Bu, ingat. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti sudah tidak ada lagi jatah firman dari Yesus. Lalu jatah firman dari mana lagi yang ditulis oleh Markus di Pulau Patmos? Ya, nubuat ini dipercaya atau tidak terserah. Itu kan pilihan. Ya. Ini yang menulis di Pulau Patmos ini ilmu dari mana dia dapatkan? Itu ditulis Alkitab ini yang ditulis itu dari mana? Bukan juga manusia biasa kok yang menulis. Pewahyu juga bukan manusia biasa. Dari mana dia peroleh? Catatannya itu dari mana dia peroleh? Yaitu tanya ahli-ahli kitab. Ya, dia mengaku menulisnya berdasarkan kesaksian Yesus. Berarti lagi-lagi Yesus yang datang ke Pulau Patmos. Kalau benar Yesus yang datang ke Pulau Patmos, berarti Yesus ini adalah manusia cap pembohong. Coba Anda baca di Wahyu kitab Anda itu. Dia menerima yang tulisannya itu dia terima dari pewahyuan Yesus. Berarti dia pembohong Yesus ini. Begini saja ya. Dia bilang dia tidak datang lagi. Yang datang setelahnya adalah seorang manusia penolong lain.
Tapi buktinya dia menuliskan, Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Parah kali Yesus ini. Kau katakan kau naik ke langit dan yang datang kemudian adalah seorang manusia penolong lain. Tapi ternyata diam-diam kau datang ke Pulau Patmos. Nakal juga kau Yesus. Nakal juga kau. Kau bilang kau akan naik ke langit dan setelah aku naik yang datang adalah seorang penolong lain. Diam-diam kau ke Pulau Patmos. Ngapain ke sana? Berarti yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Itu adalah Yesus palsu. Penolong yang lain, Roh Kudus itu kan pengingat. Dia mengingatkan segala ucapan yang pernah Yesus ucapkan. Oke. Di mana Yesus pernah mengucapkan bahwa siapa yang menuhankan Yesus akan selamat? Di mana Yesus ucapkan itu? Di mana Yesus pernah mengucapkan tentang kerasulan Paulus? Ada. Ketika dia datang kepada Bani Israel selama 33 tahun, ada dia pernah menyebutkan nama Lukas, ada dia pernah menyebutkan nama Theophilus, ada dia pernah menyebutkan nama Timotius, ada dia pernah menyebutkan nama Ananias, ada dia pernah menyebut nama Paulus, ada? Gak ada kan? Sedangkan roh penghibur itu datang kemudian mengingatkan pekerjaan yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Dan itu hanya bisa ditemukan di Al-Quran. Jadi roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan makhluk-makhluk aneh yang datang kepada penulis Bible. Makanya coba buktikan. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Iya. Ayo. Buktikan. Begini saja ya untuk kitab Wahyu ya. Kalau itu dari Allah, itu akan terjadi. Kalau memang bukan dari Allah, itu tidak akan terjadi. Jadi kita akan buktikan di kemudian hari ya. Kita tunggu saja waktunya kapan ya. Apa yang Anda tunggu dari kitab Wahyu? Contohnya? Contohnya apa yang Anda tunggu dari kitab Wahyu itu? Kitab mimpi itu apa contohnya? Makhluk aneh keluar dari laut? Ya. Bukan itu. Bertanduk 7, bermata 7, itu yang Anda tunggu. Itu sudah ada di televisi, Megaloman. Sudah ada kalau itu. Apa? Ular naga yang keluar dari laut. Apa yang Anda tunggu dari kitab mimpi tersebut? Apa? Tunjukkan ke saya. Apa yang Anda tunggu dari kitab Anda itu? Allah itu kalau murka-murka terjadi, baru kita akan mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan dalam kitab suci. Ketika dia baca umpamanya, dia baca dalam terjemahan, dia baca sepotong-sepotong ayatnya. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Akhirnya dia nggak mau sholat. Padahal sholat itu wajib. Hanya karena berdasarkan terjemahan. Itu muslim, apalagi yang non muslim, yang kafir, yang Kristen, alama, tambah sesat lah. Nah, ketika kalian dikatakan kelemahan kalian adalah tidak mengerti bahasa Arab, harusnya kalian berlapang dada. Makanya aku sering ingatkan teman-teman debater Kristen, kalau mau lawan debater Muslim, paling minimal kalau dia mau memprintir ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, paling minimal dia harus belajar bahasa Arab. Itu minimal. Itu minimal. Kalau enggak usah mimpi kalian. Dia bang, saya nggak mempelintir, saya nggak pernah mempelintir apa yang ada di Bang, tenggelam ataupun di hadis. Bang, tenggelam bang suaranya bang. Ya. Oke. Saya nggak pernah mempelintir ya bang. Saya tadi bertanya seperti itu karena di Muslim Pak satu jelas di situ Rasulullah telah bersabda. Aku sudah jelaskan kabar. Bentar bang. Jadi syahadat itu apa artinya bang? Aku paham. Abang mau jadikan hadis tentang Isa putra Maryam itu sebagai kontradiksi dengan syahadat umat Islam sekarang kan? Aku udah jelaskan hadis yang abang bawakan itu penjelasan penguatan bagi orang-orang Nasrani yang waktu itu menganggap Isa putra Maryam sebagai anak Allah, anak Tuhan, atau menganggap dia sebagai Tuhan. Kalau syahadat, tentang syahadat di hadisnya Umar ibn Khattab, riwayat Muslim. Karena itu jelas. Malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad,
kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Bagaimana Islam itu? Nah, disebutkan Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah engkau mempersaksikan. Itu jelas kalimatnya. Secara eksplisit langsung. Nah, hadis yang abang bawakan tadi itu penetapan, bukan pengajaran untuk bersyahadat, bukan. Ketika abang membaca kata syahadat di situ, barang siapa, perhatikan bang ya perbedaannya ya. Hadis yang abang bawa tadi, man syahida, barang siapa yang bersaksi. Nabi nggak menjelaskan kalau siapa yang mau bersyahadat masuk Islam harus begini begitu, enggak. Berbeda dengan hadis Umar bin Khattab yang aku bawakan pertama tadi tentang pengajaran syahadat. Malaikat Jibril secara eksplisit langsung bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Bagaimana Islam itu? Kalau kita mau masuk Islam itu seperti apa? Nah, Nabi jelaskan, Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu adalah engkau mempersaksikan, engkau mengikrarkan, engkau mengimani bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah. Itu Sahih Muslim 39 kan, Bang? Bang, apa? Itu nomor 39 kan? Iya, enggak, hadis riwayat Muslim bang, di awal-awal hadis riwayat Muslim itu. Iya, itulah nomor 39. Sebentar. Aku ada suara nggak? Cek. Aku ada suara nggak? Ada suara nggak? Cek. Bentar bang. Aku isi paket dulu. Habis paket. Bentar. Cari yang lain lah bang, kebenaran bosen udah itu. Udah jauh-jauh hari dari zaman Zoom itu dibahas gak ngerti-ngerti. Bukannya nggak ngerti bang, justru itu saya tanyakan karena saya lihat hadis itu tadi loh. Iya. Terus saya cari dasar untuk bersyahadat juga, saya temukan dia yang lain gitu loh. Itu makanya saya tanyakan. Ya, kecuali tadi saya mengubah apa yang di hadis. Sebenarnya abang bilang gitu. Gini bang Ibulan, bang kebenaran. Setiap yang kau tanyakan sudah kami jawab, tetapi kau nggak terima. Tapi apa yang kami tanyakan, kau mutar-mutar, nggak ada ayatnya. Itu yang harus kau pikir gitu loh, pakai akalmu. Kenapa Islam kami jawab ada datanya, tetapi kami Kristen kami nggak menerima. Sedangkan ketika Islam bertanya, kami nggak pakai data, cuma asumsi dan otak kami aja. Kau harus berpikir, kenapa kok Kristen seperti itu ya? Kenapa dia otaknya cuma asumsi aja, nggak ada datanya? Itu kau harus pakai akal, kau gunakan akal itu. Kok bisa Islam sehebat itu ya? Dia ngomong pakai data, sedangkan kami nggak pakai data. Saya pakai data nih. Oke. Tadi yang dibuka tadi udah dijawab tadi pakai data, kau nggak terima. Coba di mana jawaban Yesus ya? Ketika Yesus mengatakan aku adalah Allah Bapa itu sendiri dan sembahlah aku. Di mana? Tunjukkan ayatnya ya. Di mana Yesus berkata aku adalah Allah Bapa itu sendiri dan sembahlah aku. Coba. Abang kan tanya tadi. Kan abang mengaku Yesus adalah Allah Bapa itu. Coba di mana datanya Yesus yang berkata sendiri, aku adalah Allah Bapa itu sendiri dan sembahlah aku. Coba kita akan buktikan nih. Kalau kami tadi kau bertanya, kami gunakan data, tapi kau tidak terima. Walaupun pertanyaan kau aneh-aneh, kami ada jawabannya. Gitu loh. Coba kau. Nama sesembahan kalian, karena di dalam hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, cukup satu ilah. Kitab Yahudi mengatakan sesembahannya bernama Yotevave. Umat Muslim mengatakan sesembahannya itu nama sesembahannya adalah Allah. Nah, pihak Kristen ini siapa? Kalau kalian mengatakan Yesus terus bahwa Anda ini menyembah lebih dari satu Tuhan. Penjelasannya, Yesus atau Bapa. Itu saja. Saya greget memang dari tadi. Silakan Bang Kembuan, silakan Rekso dulu yang menanggapi, baru nanti ditanggapi Bang Kembuan. Silakan. Saya mau tanggapi ya bagaimana ya. Iya, jelas. Yesus atau Bapa, karena cuma dua nama yang ada di sini ya. Yesus dengan Bapa. Cuma dua nama. Pilih Yesus atau Bapa. Ya silakan. Sabar dulu.
perjalanannya Yesus turun ini sampai terjadi. Saya tidak minta perjalanan, saya hanya minta kejelasan, kepastian, Ya, Tuhan ketegasan. itu aja. Yesus Tuhan atau Yesus. Bapa? Tuhan Yesus, apa lagi mau dibicarakan? Tuhan Yesus. Berarti Bapa ini nggak ada. Berarti Bapak nggak ada. Dia mau jadi bapak atau jadi anak terserah. Yang penting itu. Oke, Bapak kok jadikan Tuhan apa tidak? Saya tidak terserah, itu urusan kalian. Bapak kok jadikan Tuhan apa tidak? Tuhan Yesus. Bapak kok jadikan Tuhan apa tidak? Bang Rekso, dijawab dulu. Saya jadi bapak itu urusan tidak tahu aku. Saya bertanya, Bapak ini Tuhan atau tidak? Sekarang kalau saya bilang bapak, kalian protes. Sekarang aku Saya tidak akan protes, itu keimanan Anda. Saya minta penegasan biar kita nih jangan terlalu ngarungidul. Panjang, diulur, dilepas, diulur. Saya pengen ketegasan saja, Bapa atau Yesus. Sebentar Bang Tom. Sebentar Bang Tom. Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oke. Bapak ini siapa? Jadi Allah, dia mau berubah jadi Bapak ini siapa? Saya tidak tanya bilang dia berubah, karena di dalam Bible Anda sendiri aja tidak ada kata berubah. Bapak ini siapa? Bapak tidak tahu, yang penting Tuhan Yesus. Berarti kalau Anda tidak mengakui Bapak di dalam Bible Anda, berarti Anda menentang bahwa Yesus itu berdoa kepada Bapaknya. Terserah. Apakah Bapak yang di dalam Bible Anda ini fiktif? Pada nanti kita lari ke situ, kamu nanti protes lagi. Jadi saya sudah tahu dia. Apakah di dalam Bible Anda ini Bapak itu fiktif? Dia akan menentang kalau kita lari ke Bapak lagi nanti. Mendingan Tuhan Yesus. Mengagungkan dulu Bapaknya di surga. Sebentar. Bapak kami yang di surga, seperti kata Bang Tom. Sebentar Rekso. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di langit dan di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Semua dia minta kepada Bapaknya. Pertanyaan saya, Bapak ini siapa yang di dalam Bible Anda? Saya mau jawab. Silakan. Saya yang jawab ya Bu. Ini mesti ada jalan ceritanya, bukan cuma asal jawab ya. Yang tadi Ibu bilang di 10 hukum Taurat, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu bukan menyangkut nama. Itu menyangkut penyembahan berhala, lembu-lembu, patung-patung lembu, dan sebagainya yang dilakukan bangsa Mesir. Makanya waktu bangsa Israel terjajah oleh bangsa Mesir, mereka masih mengikuti budaya-budaya itu. Nanti Nabi Musa yang bertemu Allah, baru dijelaskan agama mula-mula itu Nabi Musa yang ngajarkan kepada mereka semua. Sudah. Kalau menyangkut nama, tadi kan sudah dikatakan waktu Musa menghadap Allah di Yahweh di Gunung Sinai, Musa bertanya, siapakah Anda? Karena bingung dia, tidak ada wujud, cuman dalam bentuk belukar terbakar, dan dia berkata, aku adalah aku. Bukan nama itu gelar, itu penyebutan bahwa aku adalah aku. Kedua, pada saat perjanjian dengan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, mesti melakukan korban. Korban itu ada hubungannya dengan korban Yesus Kristus. Jangan lari. Ini sebenarnya begini Pak. Maaf, izin saya potong. Saya akan meminta kata Bapak di dalam Bible Anda ini siapa, gitu loh. Begini Pak Tom, Anda ini kenapa? Tunggu dulu Pak Tom. Sabar Pak Tom, sabar. Ya, saya menghormati Anda, benar ya. Begini Pak Tom, tadi sebenarnya Pak Tom ini sudah panjang lebar dengan Pak Kembuan. Cuman memang kita poin ini tidak dapat. Maaf netizen yang di bawah ya, poin kita tidak dapat. Saya kenapa masuk? Saya ingin dapat poin. Yang ditanya sama Pak Kembuan itu cuma satu. Siapa nama sesembahan Kristen yang sebenarnya? Bapakkah atau Yesus? Karena cuma dua. Saya sudah jelaskan. YOTVV di dalam perjanjian lama, jangan kalian ambil itu sesembahan orang Yahudi. Anda bukan orang Yahudi. Betul kan? Kalau kata Allah di sini itu sesembahan umat Muslim, jangan kalian ambil. Saya tegaskan. Sekarang yang diajarkan Yesus di sini, dia tidak menyebut kata Allah. Allah kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, tetapi Bapa. Nah, sekarang kalian mengatakan siapa nama sesembahan kalian? Yesus katanya. Oke, saya terima. Terus
Terus Bapak di sini siapa? Itu yang saya minta. Datang Bang Rekso menjawab, saya tidak jadi bukan itu jawabannya. Bapak yang di dalam Bible Anda ini siapa? Fiktif atau tidak? Kalau memang tidak fiktif, berarti di sini menunjukkan ada dua ilah atau ada dua Tuhan selain dari Bapak ini yang kalian sembah. Itu maksud saya. Sekarang perjelas Bapak ini siapa? Karena kalian tidak menerima bahwa Bapak ini adalah Tuhan juga. Silakan. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Saya jawab dulu. Assalamualaikum, Muni. Assalamualaikum, Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Rekso. Bapak ini siapa? Nanti lanjut sama Pak Kembuan atau Bang Ardi, Saya silakan ya. mau jawab Bapak itu siapa? Oke, saya jawab. Bapak itu siapa? Saya harus jawab supaya bisa ada jelas. Jangan sepotong-sepotong Ini begitu. yang mau jawab ini siapa? Saya. Enggak atau Tom. Rekso? Iya. Saya dulu lah, Tom. saya dulu nanti lah. Oke, saya kasih cuma 1 menit untuk menjawab Bapak ini siapa. Silakan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Kristus adalah anak Allah yang lahir dari Dia. Hal ini menyiratkan suatu hubungan yang eksklusif dan akrab yang menjadi hakikatnya yang khas. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang padanya anak itu berkenan kepadanya. Jadi tidak ada anak kalau tidak ada Bapa. Tidak ada Bapa kalau tidak ada anak. Jadi itulah hubungannya Yesus dengan Bapa. Jadi ini ajaran ini sudah ada sebelum Anda lahir. Jadi ajaran Anda ada karena ajaran kami dulu ada. Jadi yang tidak ada diadakan. Kamu dulu tidak ada Islam. Sekarang sudah ada, diadakan dari agama kami yang sudah ada lebih dulu. Jadi Kristen itu sudah ada lebih dulu. Tolong kalau ngomong berdata, Anda sudah di sini bernarasi liar. Tidak ada Islam, Islam ada daripada kalian. Hei, di dalam Al-Quran kami saja penyebutan Kristen itu tidak ada sama sekali. Penyebutan Kristen yang ada Nasrani dengan Yahudi. Jangan Anda salah. Kalau kalian mengatakan bahwa Islam ada daripada kalian, pertanyaan saya sekarang, kau cari di dalam Al-Quran apakah ada nama Kristen di situ? Kau di sini sudah bernarasi liar kau. Kau di sini sudah dinaikkan kau narasumber dari pihak Kristen kau. Jangan kau di sini bernarasi liar tanpa adanya data, bro. Syukurlah kalau memang Kristen ada dalam. Syukurlah. Alah, kau tidak cocok kau di sini. Lanjut, Bang Kembuan, silakan. Bang Kembuan. Sekali lagi ya, saya bilang kepada, ya saya kedengaran suara saya, kedengaran. Suara saya kedengaran. Oke, bagi yang Kristen-Kristen yang oten-oten ini, kita hanya pakai satu nama Tuhan, satu nama sesembahan. Di sorga itu cuma ada satu Tuhan dan satu sorga. Gak ada sorga bumi, saya nggak tahu ya. Tapi sorga itu sebenarnya kalau di pendeta-pendeta sorga itu ada di langit karena mereka menunggu itu singkatannya si Yesus. Yesus itu nama fiktif, sekali lagi itu nama dari orang Yunani, ya kan, Theos. Jadi Anda sekali lagi jangan terkecoh dibohong-bohongin oleh pendeta, sinode dan lain-lain. Kalau Bapa itu nama dari ya pengawal. Oke. Sekarang Bapa kami yang di sorga itu doa Roh Kudus bilang ke Bapa. Waktu dia berlutut, dia berdoa kepada, Anda harus ambil konteks dan minta kepada Roh Kudus, bukan Anda pakai roh-roh yang nggak jelas. Karena Anda tadi saya lihat Pak Tom udah pakai berapa nama Tuhan, udah Allah, udah Yesus, udah Bapa dan macam-macam. Anda harus pakai aja Bapa kami yang ada di sorga. Kalau tadi Bung Rekso itu, kita kan yang penghakiman itu ada di tangan kami, karena kita itu anaknya Bapa. Herannya tuh pendeta-pendeta sampai sekarang, kami ini hamba Tuhan, kami ini miskin, tidak diberkati. Itu Anda menghina Bapa kami yang di sorga. Seperti yang dijelaskan tadi sama mereka, bagaimana mereka kalau mau pelayanan tidak ada uang, tidak ada apa. Anda bukan minta sama Roh Kudus, tapi minta sama manusia. Oke. Kedua, yang Bung Rekso tadi itu langsung dicampakkan ke neraka. Dia mau bertobat, dia harus minta cari siapa itu Pak Kembuan. Pak Kembuan yang ada di sini yang menyelamatkan ibu bapak. Karena apa? Saya aja orang Kristen ditolak, ya kan? Ditolak karena apa? Iblis akan menguasai orang-orang Kristen. Sekali lagi itu ada ayatnya. Iblislah bapakmu, ya gitu kan.
Karena dia kan bukan iblislah Yesusmu, tidak, dia bilang iblislah adalah bapamu. Oke? Jadi sekali lagi orang-orang Kristen yang masih pakai Yesus, Yahweh apa itu semua nama pribadi dari Tuhan-Tuhan yang gak jelas, yang tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab mula-mula itu hanya Bapa kami yang ada di dalam sorga. Oke, terima kasih semuanya. Saya bicara ya, Bu. Mau jelaskan Oke, Bapak. silakan. Bang Ardiansa tunggu dulu. Bang Ardiansa monitor Bang Ardiansa. Bang Ardi. Bang Ardi. Ya, lanjut Pak Tom. Ya, menyangkut Bapak ini. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan ke Pak Kembuan. Gereja, organisasi tidak pernah minta uang dari jemaatnya. Tidak sama sekali. Mereka sukarela. Makanya Bapak coba masuk ke gereja-gereja Protestan dong. Jangan cuma anggap diri benar, terus masuk surga yang menentukan surga. Sudah kelebihan dari Tuhan Yesus sendiri. Padahal yang berkuasa di dunia dan di surga itu cuma Yesus Kristus. Dia telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Itu Pak Kambuan. Menyangkut Bapak, sebelum Yesus turun ke dunia, inkarnasi, dia sudah ada sebelum zaman dijadikan, bumi dijadikan, Yesus sudah ada. Makanya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan aku melihat, dia melihat hari-hari apa itu? Hari-hari kebaikan begitu. Jadi, mana ada sampai orang Yahudi berkata begini, kamu umur berapa sekarang? Sedangkan kamu belum sampai 50 tahun. Masakan Abraham sudah ada ratusan tahun yang lalu, kamu bilang kamu sudah ada mendahului dia. Itu artinya, Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan yang menciptakan dunia ini adalah Yesus Kristus. Karena firman Tuhan bilang begini, pada mulanya adalah firman, terang. Terang itu Yesus. Terang itu bersama-sama dan berfirman. Allah berfirman. Firman itu yang turun menjadi manusia. Wujud Allah itu adalah roh. Bapa itu adalah roh. Bapa. Dia bentuknya roh. Agama Muslim saya yakin juga tidak pernah lihat Allah. Maaf ya, saya sering ikut diskusi-diskusi ini. Di Al-Quran pun tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tapi Yesus bisa nyatakan bahwa dia bersama-sama dengan Bapa. Artinya dia ada Bapa ada di dalam dia, dia ada di dalam Bapa. Karena selama ini agama lain berpikir bahwa jumlah, tapi tidak berpikir masalah esensinya. Cuman berpikir hitung 1, 2, 3. Padahal di manusia, di Ibu Nur pun ada 3 oknum yang ada pada Ibu Nur. 1, roh. 2, jiwa. 3, tubuh Anda. Ada 3. Semua di kehidupan di dunia ini keseimbangannya 3. Kalau hitung-hitungan, tapi ini bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh ini tidak bisa terlepas satu dengan lainnya. Karena Bapa itu menyatakan dirinya melalui Yesus waktu dia turun ke bumi dan dia mengajar. Dia sendiri bilang, aku berasal dari sorga. Karena aku dari sorga, aku tahu jalan ke sorga. Yang lain tidak ada satupun manusia di dunia ini tidak bisa sampai ke sorga. Dan Yesus sendiri berjanji, aku akan menyediakan tempat bagimu untuk kamu bersama-sama tinggal bersama-sama denganku di sorga. Yang bisa menentukan sorga dan dunia cuman Bapa. Cuman Yahweh yang Maha Kuasa. Kenapa Yesus berani bilang begitu? Tapi Yesus punya dua sisi. Jangan terlalu panjang, Pak Yesus Tom. punya dua sisi. Jangan terlalu panjang. Ya. Jangan terlalu panjang, Pak Tom. Ya, silakan Pak Kembuan. Nanti saya tambah sedikit ya Pak Kembuan ya. Lanjut Pak Kembuan, nanti saya tambah sedikit. Pak Tom, Alkitab bahasa Indonesia atau Alkitab aja, tidak ada kata-kata lain, cuma ada Father and
YHWH itu. Nah, kenapa sampai ini kan jadi udah ratusan tahun kali di gereja di Indonesia juga udah berbohong sama umatnya. Harusnya Anda jangan tambah Yesus lagi, tambah lagi Isa Al-Masih. Bahwa Alkitab mula-mula kita itu kenapa nggak dipakai itu Isa Al-Masih? Sampai di room ini kemarin ya ada yang mau kasih 1 miliar katanya diblokir permanen kan, pendeta tuh yang ngomong tuh. Di mana ayatnya gitu ya kan? Nah, saya bilang saya nggak bisa kasih sembarangan. Jadi tolonglah orang-orang Kristen jangan ada sifat-sifat berbohong. Lalu Anda harus tanya Roh Kudus, jangan kata pendeta, kata sinode. Anda cari siapa itu Bapa kami yang di sorga. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda tidak mau cari Bapa, Anda mau cari yang lain-lain, ya mendingan Anda masuk Islam aja dulu. Karena Anda, saya anjurkan orang-orang Kristen di Indonesia lebih baik masuk dulu di agama Islam. Ucapkan itu 2 kalimat syahadat, yaitu Allah dan apa segala macam, Allahu Akbar segala macam. Itu aja. Kalau umpamanya Anda nggak mau, pergilah ke Israel sana, minta Anda punya Yahweh, Elohim, Yahweh dan Tete Benge, Yeshua HaMashiach. Yang di sorga itu cuma ada Bapa kami yang di sorga. Sorga cuma butuh 1 nama, ya kan? Itu nama pribadi. Kalau di bawah bilang adalah sesat, ya itu biasa buat saya. Kenapa? Orang-orang ini udah ratusan tahun dibodoh-bodohin, nggak mau belajar. Ini aja belum pernah Anda dengarkan saya protes yang udah ratusan tahun nih di gereja-gereja di dunia ini. I am the slaver of God katanya. Aku adalah hamba-hamba yang ini hina dan dina. Aduh setan itu. Ajaran Kristen nggak begitu. Bapa kami itu, aku Bapa dan anak. Jadi Bapa saya itu, jadi anaknya waktu si Yesus itu berdoa, yang dia bilang Yesus itu tokoh fiktif, yaitu Bapa, dia berdoa kepada bapaknya. Si anak ini berdoa kepada Bapa. Bapa itu bukan elo laba sambatani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Harusnya Kristen bilang begitu. Kan Father, why? Nah, ya kan gitu. Nah, tapi diplesetin sama yang mau cari-cari perpuluhan dan persembahan. Lalu ada yang bilang, oh enggak, di Kristen tidak minta-minta mengemis. Saya baru lihat gereja tadi, saya pelayanan sebuah gereja. Mereka udah mengeluh, mau bayar ini, mau bayar itu. Dengan, ya, tapi memang dia bilang, jangan dengan paksaan, tapi dengan ini. Tapi mereka tuh udah meminta-minta, kenapa sih nggak taruh aja itu kotak di depan, kayak agama lain kan, kalau mau kasih aja, kalau enggak ya nggak usah. Jangan tuh mempermalukin Bapa kami yang ada di dalam sorga. Terima kasih, jangan bohong-bohongin umat ya, yang di bawah juga bersedih bahwa Kristen tidak minta-minta. Itu peminta-minta rata-rata. Dan saya minta orang Kristen stop kasih perpuluhan, stop 1 sen pun jangan kasih, karena Anda memberi kepada Tuhan-Tuhan yang gak jelas. Kumpul uang Anda, masukin di bank, ketemu Bapak Kembuan, kasih aja, karena saya adalah wakil anaknya Tuhan, bukan hamba Tuhan, bukan slaver of God lagi. Thank you. Oke, sedikit ya Pak Tom ya. Anda membaca tadi di Yohanes 8, sebentar. Anda membaca tadi di Yohanes 8 ya. Yohanes 8, saya baca dari 5-6 ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Baca ayat 59 ya Pak Tom ya. Sama seperti Pak Kembuan mana? Kenapa turun? Pak Kembuan dijambal lagi Bang Milo. Makanya dibilang Pak Kembuan, jangan melakukan pembodohan dulu, terus jangan mencomot-comot ayat. Sebentar Pak Tom. 59, lalu mereka, siapa mereka? Orang Yahudi. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pertanyaan ini saya tanyakan kepada pendeta Anda yang namanya Bum Bumkar. Dia tidak bisa. Pak, sebentar. Dia tidak bisa menjawab, ya. Dia tidak bisa menjawab karena apa? Tadi Anda bernarasi mengatakan bahwa bahwa Yesus itu diberi kuasa di langit, di surga dan di bumi. Di bumi, kata Anda, Bapa sudah memberi dia kuasa. Sementara pada waktu dia mau dilempar sama orang Yahudi, dia kabur.
Kuasa apa yang diterima oleh Yesus? Kalau notabene-nya Yesus adalah Tuhan, masa batu itu dia anggap sebagai malapetaka? Malapetaka lah, kenapa dia mesti kabur? Kalau dia Tuhan, dia tangkis saja itu batu. Atau pada waktu dia dilempar, dia rubah batu itu menjadi roti atau apapun itu. Begitu loh. Karena Anda tadi yang mengatakan bahwa, sebentar dulu. Karena Anda tadi yang mengatakan Yesus itu memiliki kuasa di bumi. Kuasa di bumi, dia miliki kuasanya. Ini masih batu loh. Belum, sebentar dulu Pak Tom. Ini masih batu loh. Iya. Iya, Anda mute dulu. Makanya saya bilang, kalau orang ngomong Anda mute. Tadi waktu Anda ngomong saya mute loh. Saya nggak nyangka Anda loh. Bukan, iya itu artinya sebentar, iya nggak usah di. Saya tidak suka masalahnya saya ngomong. Pakai Buan ngomong saya mute. Si Rexo tadi ngomong saya mute. Saya ngomong Anda mute, jangan ditanggapi. Ya nggak usah ditanggapi. Ya, saya cuma membacakan ayat 59 tadi Anda tidak membacakan. Ini Yesus sudah diberi kuasa di bumi. Yesus berkuasa di bumi, hebat dong, ya kan? Tapi kenapa seonggok batu saja dia bisa takut? Makanya bagaimana kalian mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa? Yesus itu adalah Tuhan. Sementara tombak tentara Romawi saja menikam lambungnya, dia tuh koid. Gak bisa Anda pungkiri itu. Ya, silakan ditanggapi. Nanti Bang Ardi belum monitor. Kalau monitor bicara Bang Ardi. Sebentar lupa. Saya mau jawab. Saya jawab dulu. Saya, bukan Anda yang ditanyakan saya. Saya mau jelaskan. Menurut ya, biarkan saya. dia dulu. Karena Pak, saya lihat ini berbeda Gembuan. sekali dengan Pak Gembuan. Sangat berbeda. Saya kan Islam, saya Iya, baca kan? Bible Anda. Bukan Pak Gembuan. Karena Bukan, saya bilang Pak Pak Gembuan Gembuan memang tidak Pak boleh Gembuan jawab, itu mesti cuma saya yang nuntut, jawab. cuman Anda tuh yang bertele-tele Pak Tom. Pak Gembuan itu sudah Anda, benar, saya dia cuma jelaskan minta. supaya jelas sekali. Tidak, itu menurut Anda. Sekarang saya jelaskan ya. Silakan. Kenapa Yesus lari pada saat mau dilempar? Itu karena waktunya belum tiba. Artinya waktu dengar loh, saya jelaskan waktunya belum tiba. Gak suka artinya kan Yesus Anda kalau belum, digituin kan? Oke lanjut, saya mute. Saya akan bertawa-tawa di dalam hati saya saja. Yesus sudah bilang ke murid-muridnya, waktunya tiba, dia akan disalibkan. Dia sudah cerita ke murid-muridnya, semua sudah tahu. Karena dia punya hidup cuman 3 tahun mengajar, karena waktu dia sekolah selama umur 30 tahun baru boleh mengajar. Loh, saya mau jelaskan. 30 tahun baru dia boleh mengajar. Nah, pada 30 tahun itu dia baru mengajar kepada orang-orang di Yahudi sana, orang-orang Israel sana. Dengar supaya. Nah, akhirnya saya tidak ada karena bicara belum waktunya dia. Saya tidak ada bicara, makanya kalau Pak Tom bicara Sudah ngomong, dengar. jangan lihat muka Dengar saya, saja. jangan lihat muka saya. Anda nanti Saya lihat terkesima. supaya jelas. Silakan bicara, Soalnya saya Anda mute. tidak memperhatikan jawab saya. Saya perhatikan, karena saya perhatikan, saya dengar, makanya saya ketawa. Silakan, kenapa iya. Anda? Ya Dengar sampai silakan. selesai. Waktu dia masih mengajar, dia masih memperkenalkan diri, cerita. Orang Yahudi kan marah karena mereka menganggap Yesus itu telah melanggar